Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Mang Guru. Pada kesempatan kali ini, kita masih belajar materi yang sama. Tema 1, kondisi geografis dan pelestarian sumber daya alam. IPS kelas 8. Tujuan pembelajaran pada materi ini, siswa diharapkan mampu menganalisis peran lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Pada subtema 4 ini, kita fokus belajar peran lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam manusia. Biar kalian gak penasaran, langsung saja kita bahas. Apa sih yang dimaksud lembaga sosial? Lembaga sosial merupakan bagian-bagian yang mendukung kelangsungan hidup masyarakat. Setiap lembaga sosial terdiri dari berbagai aturan atau tata cara kehidupan yang berfungsi mencapai keteraturan sosial. Fungsi lembaga sosial ada 4. Yang pertama, mencukupi kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar anggota masyarakatnya. Yang kedua, menjaga kebutuhan masyarakat. Fungsi yang ketiga, memberi pedoman dalam bersikap. Dan fungsi yang terakhir, memberikan pedoman terhadap sistem pengendalian sosial. Dalam lembaga sosial terdapat norma. Norma itu sendiri adalah aturan atau kaidah yang menjadi pedoman tingkah laku. Norma dibagi menjadi 4 tingkatan. Ada cara, kebiasaan, tata kelakuan, dan adat istiadat. Selanjutnya kita bahas ciri-ciri lembaga sosial. Ciri yang pertama, kesatuan fungsional. Lembaga sosial merupakan wadah yang terwujud dari pola-pola pemikiran manusia yang menghasilkan aktivitas-aktivitas kemasyarakatan. Dalam lembaga sosial juga harus terbentuk dalam waktu yang lama. Di dalam lembaga sosial wajib memiliki tujuan dan norma, serta memiliki alat kelengkapan. Jadi, fungsi utama dari lembaga sosial sebagai sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota masyarakatnya. Peran lembaga sosial dibagi menjadi 2, ada pemanfaatan sumber daya alam dan pemanfaatan sumber daya manusia. Untuk pemanfaatan sumber daya alam dibagi menjadi 5 macam, antara lain lembaga keluarga. Lembaga ini berperan penting untuk membentuk kepribadian individu agar dapat memanfaatkan sumber daya alam dengan baik. Lembaga agama. Lembaga agama menuntun individu untuk berperilaku baik terhadap sesama manusia, makhluk hidup, dan lingkungan alam. Lembaga ekonomi berperan dalam pemanfaatan sumber daya alam, yaitu menjaga keseimbangan dalam memanfaatkan sumber daya alam dengan aturan yang berlaku secara efektif dan efisien. Lembaga pendidikan berperan dalam pemanfaatan sumber daya alam, memberikan kesadaran, menjaga dan melestarikan alam melalui pendidikan dalam memanfaatkan sumber daya alam. Lembaga politik berperan dengan adanya suatu undang-undang dapat mengatur, melindungi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Setelah kita membahas peran lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam, selanjutnya kita bahas peranan lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya manusia. Yang pertama ada lembaga keluarga. Lembaga keluarga berperan sebagai tempat sosialisasi pertama bagi anak, sehingga pada saatnya seorang anak siap untuk hidup dalam masyarakat. Lembaga agama berperan sebagai sistem keyakinan dan praktek keyakinan manusia berusaha untuk meningkatkan keilmuan melalui rutinitas ibadah. Lembaga yang ketiga adalah ekonomi. Lembaga ekonomi berperan untuk mengatur hubungan antar manusia dalam memenuhi kebutuhan pokok. Dan yang keempat, lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan tempat berlangsungnya kegiatan belajar yang dilakukan untuk mengubah tingkah laku seseorang menjadi lebih baik. Yang kelima, lembaga politik. Lembaga politik ini badan khusus yang mengatur pelaksanaan kekuasaan dan wewenang agar tercapai suatu keteraturan dan tata tertib dalam suatu negara.
Pembahasan subtema 4 sudah selesai. Terima kasih buat teman-teman yang sudah belajar bareng bersama Mang Guru. Semoga ilmunya bermanfaat dan berkah untuk kalian semua. Jangan lupa terus dukung channel Mang Guru dengan cara like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di subtema 5. Bye-bye.